Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan ke-9 mengenai sistem informasi akuntansi penggajian. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini dapat membuat diagram arus data, yaitu berupa data flow diagram atau flowchart dokumen yang berhubungan dengan penggajian, menganalisis pengendalian, dan struktur data setiap file. Jadi, tugas dari manajemen sumber daya manusia terdiri dari merekrut dan mempekerjakan pegawai baru, kemudian melatih pegawai, kemudian memberikan tugas pekerjaan, memberikan kompensasi penggajian, mengevaluasi kinerja pegawai, dan memberhentikan pegawai secara sukarela. Kemudian, sistem informasi akuntansi penggajian. Jadi di sini ada sistem penggajian, ada pegawai. Pegawai ini memeriksa cek gaji dari sistem penggajian, kemudian apabila ada pengembalian dan potongan pajak. Lalu kemudian dari sisi bank juga sistem penggajian mengirimkan cek penggajian kepada bank. Kemudian sistem penggajian ini juga mengirimkan cek dan laporan kepada perusahaan asuransi yang terkait dengan kesehatan dan iuran pensiun. Kemudian apabila ada perubahan tarif dan instruksi, perusahaan asuransi akan merubah di sistem penggajiannya. Kemudian dari sisi lembaga pemerintah juga berhubungan dengan sistem penggajian, yaitu dari pajak penghasilan. Kemudian berbagai departemen, yaitu berdasarkan dari data kehadiran dan waktu. Lalu kemudian dari departemen SDM, manajemen sumber daya manusia, yaitu apabila terdapat perubahan dalam penggajian, maka laporan di sistem penggajian juga mengalami perubahan. Jadi sistem penggajian ini dilakukan oleh berbagai pegawai, bank, perusahaan asuransi, lembaga pemerintahan, berbagai departemen, dan departemen manajemen sumber daya manusia. Kemudian, dokumen dalam sistem informasi akuntansi penggajian terdiri dari terdapat kartu absensi atau daftar hadir pegawai, kemudian daftar lembur pegawai, kemudian file master identitas pegawai, kemudian file master gaji pegawai, kemudian slip gaji pegawai, kemudian rekapitulasi gaji pegawai, kemudian laporan lembur pegawai, lalu laporan pajak penghasilan pegawai, dan laporan mutasi pegawai. Kemudian teknik dokumentasi diagram arus data berupa data flow diagram, yaitu deskripsi grafis atas sumber dan tujuan data yang menunjukkan arus data dalam organisasi, proses dilaksanakan atas data tersebut, dan data tersebut disimpan. Elemen diagram arus data yaitu sumber dan tujuan data, kemudian arus data, kemudian proses transformasi, dan tempat penyimpanan data. Arus data dan penyimpanan data secara umum sebagai kumpulan elemen data. Kemudian sumber dan tujuan data, yaitu mewakili organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan sistem. Simbol dari sumber dan tujuan data dalam data flow diagram diwakili oleh bujur sangkar. Kemudian arus data mewakili arus data antara proses penyimpanan sumber dan tujuan data. Arus data diwakili oleh garis lengkung atau garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. Kemudian proses mewakili proses transformasi data dari masukan ke keluaran. Kemudian simbol proses transformasi data diwakili oleh lingkaran. Kemudian tempat penyimpanan data secara permanen dan temporer diwakili oleh simbol 2 garis horizontal. Kemudian terdapat beberapa aktivitas sistem informasi akuntansi penggajian, yaitu perbarui file induk penggajian, kemudian perbarui tarif dan potongan penggajian, kemudian validasi data waktu dan kehadiran, kemudian mempersiapkan penggajian, kemudian mengeluarkan dana penggajian, kemudian menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan, dan pengeluaran dana pajak penghasilan dan potongan lainnya. Jadi yang pertama, perbarui file induk penggajian.
Perubahan file induk penggajian dilaksanakan secara daily dalam rangka meningkatkan kualitas informasi penggajian berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai semua unit kerja divisi perusahaan dengan menggunakan sistem penggajian. Yang kedua, perbarui tarif dan potongan penggajian. Terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran, yaitu informasi mengenai waktu dan kehadiran pegawai datang dalam berbagai bentuk berdasarkan pada status pembayaran pegawai. Kemudian pegawai dibayar per jam berdasarkan kartu waktu. Lalu pegawai yang mendapatkan gaji tetap diawasi oleh para supervisor secara formal. Dan pegawai yang dibayar berdasarkan komisi murni atau gaji ditambah komisi, yaitu berdasarkan pencatatan jumlah penjualan atau kinerja operasionalnya. Kemudian mempersiapkan penggajian, yaitu file transaksi penggajian diurutkan berdasarkan nomor pegawai. Kemudian file yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk menghitung gaji kotor, potongan penggajian berupa potongan untuk pajak penghasilan dan gaji bersih, kemudian daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Kemudian mengeluarkan dana penggajian, yaitu daftar penggajian dikirim ke bagian utang untuk ditinjau dan disetujui. Kemudian voucher pengeluaran dibuat untuk mengesahkan transfer dana dari rekening giro umum milik perusahaan ke rekening bank penggajian perusahaan. Kemudian voucher pengeluaran dan daftar penggajian dikirim kepada kasir. Kemudian daftar penggajian dikembalikan kepada bagian penggajian, sedangkan voucher pengeluaran dikirim kepada staf administrasi bagian akuntansi. Kemudian menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan rencana kompensasi fleksibel, yaitu setiap pegawai menerima jaminan minimum asuransi untuk pengobatan atau kesehatan dan kontribusi pensiun, kredit kompensasi tambahan yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu libur, dan tambahan asuransi kesehatan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, pengeluaran dana pajak penghasilan dan potongan lainnya, yaitu membayar kewajiban pajak penghasilan dan potongan lainnya dari setiap pegawai. Kemudian selanjutnya, unsur pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi penggajian. Jadi dimulai dari proses atau aktivitas perekrutan pegawai. Terdapat ancaman, yaitu pertama, mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berperilaku buruk. Maka prosedur pengendaliannya, prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat hidup. Kemudian ancaman yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Prosedur pengendaliannya, dokumentasi lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan, pelatihan perkembangan terkini dalam hal hukum ketenagakerjaan. Kemudian proses atau aktivitas pemrosesan penggajian. Ancamannya perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Prosedur pengendaliannya terdapat pemisahan tugas data sumber daya manusia dengan penggajian dan distribusi cek gaji, pengendalian akses, dan tinjauan atas semua perubahan. Ancamannya yaitu bisa juga data waktu yang tidak akurat. Prosedur pengendaliannya otomatisasi pengumpulan data berbagai pemeriksaan, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data waktu kerja. Kemudian proses atau aktivitas pemrosesan penggajian. Ancamannya bisa juga pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Prosedur pengendaliannya jumlah batch dan pengendalian aplikasi lainnya dan rekening clearing penggajian. Kemudian ancaman pencurian atau distribusi cek gaji. Prosedur pengendaliannya setoran langsung distribusi cek gaji dilakukan oleh pihak yang independen dari proses penggajian. Penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim, pemberian nomor cetak, pencatatan periodik semua cek gaji, dan penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian yang dipelihara sebagai dana tetap. Kemudian proses atau aktivitas umum. Ancamannya bisa kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Prosedur pengendaliannya, prosedur pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik, dan logis dan enkripsi data. Ancamannya bisa juga kinerja yang kurang baik.
prosedur pengendaliannya, pengembangan dan tujuan periodik atas metrik kinerja yang tepat. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi mengenai data flow diagram sistem formasi akuntansi penggajian, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.